Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Ada 7 keluarga yang menjadi keluarga penghimpun. Yang pertama, keluarga Nyonya Paulina Palin, daerah pelayanan 6. Yang kedua, keluarga Bapak Penatua Agustinus Sule, daerah pelayanan 6. Yang ketiga dan 4, keluarga Ibu Ruth Pabundu dan Mikael Pabundu, daerah pelayanan 8. Yang kelima dan 6, keluarga Agustina dan keluarga Joni Kalatiku, daerah pelayanan 8. Dan yang ketujuh, keluarga Ibu Katrin Kulalan Bonggamani, daerah pelayanan 9. Selamat malam Bapak Ibu, keluarga yang menjadi penghimpun untuk ibadah rumah tangga malam ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita mempersiapkan hati kita. Kita bersama berdiri untuk menyanyikan nyanyian rohani 93 ayat 1 dan 3. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Untuk itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini Tuhan. Yang kami percaya adalah makanan kehidupan kami, adalah petunjuk untuk kami dapat menjalani
kehidupan di muka bumi ini. Tuntunlah kami, arahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami akan baca ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, dan ayat 25 sampai 30. Dua perikop firman Tuhan akan kita baca. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai 19 dan ayatnya yang ke-25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Kemudian ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Itu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, yang juga memang menjadi bahan renungan Gereja Toraja Mamasa untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, firman ini kita akan renungkan bersama dengan tema bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dua bagian firman yang kita baca saat ini, yaitu perkataan Yesus kepada orang banyak
dan juga perkataan Yesus kepada murid-murid yang setia mengikutinya. Di ayat 16 sampai 19 kita menemukan Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada orang banyak, mengingatkan mereka untuk tidak seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang mengikut atau hadir mendengar Yesus, tetapi mereka hanya mencari-cari kesalahan. Yesus menggambarkan mereka itu sebagai orang yang menganggap dirinya dialah yang benar dan orang lain yang salah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Yohanes datang, mereka katakan kerasukan setan, sebab ia tidak makan dan tidak minum bersama dengan mereka. Tapi ketika Yesus datang, mereka pun menyebutnya pelahap dan peminum. Jadi semua orang salah di matanya. Itulah orang-orang yang menjadi orang-orang yang hanya mau mencari kesalahan Yesus. Sehingga di ayat yang ke-16 itu dikatakan, akan kuumpamakan apakah angkatan ini. Kemudian pembacaan berikutnya di ayat 25 sampai 30, di sana Yesus lebih mengkhususkan pembicaraan itu kepada setiap orang yang mengikut Dia, yang mau mendengarkan Dia, apa yang dikatakan dan diajarkannya. Di ayat 25 Yesus menyatakan bersyukur kepada Bapa di sorga, sebab hal-hal kerajaan sorga disembunyikan kepada orang-orang. Dalam bacaan kita itu disebut orang-orang yang bijak dan pandai. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, yang dimaksud orang bijak dan pandai di sini bukan dalam pengertian pengetahuan, tetapi terlebih tadi orang yang merasa dirinya benar, orang yang menganggap dirinya tahu banyak hal sehingga orang lain yang salah. Karena itu Yesus membandingkannya, memperlawankannya dengan orang kecil, bukan orang bodoh. Sehingga Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, orang yang rendah hati, orang yang membuka diri, orang yang mau belajar, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, kerajaan surga atau kerajaan Allah yang diajarkan Yesus di sini pertama-tama haruslah disambut dengan iman. Bukan pertama-tama dengan pengetahuan, dengan akal budi. Sebab ada banyak hal yang dapat terjadi, mungkin susah masuk di akal, tetapi itu peristiwa karena iman. Karena itu yang ingin Yesus tekankan dalam bacaan ini adalah bagaimana mengenal Tuhan dengan benar, bertumbuh
semakin mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita membuka diri untuk semua kebenaran. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yang berbeban berat, yang tidak bijak dan tidak pandai dalam konteks ini, orang yang merendahkan diri, orang yang benar-benar mau mengenal siapa itu Tuhan Yesus dan apa itu kerajaan Allah. Yesus memberi jaminan bahwa akan memberi kelegaan. Jadi ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa tidak mudah untuk mengerti apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Yesus memberi jaminan, "Mari kepadaku, aku akan memberi kekuatan, aku akan memberi kelegaan, sehingga kamu dapat atau jiwamu mendapatkan ketenangan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini pun masih ada seperti orang-orang Farisi. Tidak ada yang benar di matanya. Mungkin saja ada seperti itu. Contoh kecilnya, kalau khotbah panjang mengeluh, atau khotbah terlalu panjang, khotbah juga atau terlalu singkat, atau khotbah itu terlalu keras, atau khotbah itu terlalu lemah, dan seterusnya. Jadi hanya mau melihat yang salah. Itu yang mau diajarkan Yesus di sini, untuk keluar dari bersikap seperti itu kalau kita mau bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Sebab tidak mungkin atau terlalu susah untuk mengenal siapa Tuhan kita kalau kita tidak merendahkan diri di hadapannya. Mungkin ada orang yang katakan sekarang ini, "Mengapa Tuhan seakan tidak mendengarkan doa seluruh umat di seluruh dunia? Sudah berbulan-bulan orang berseru-seru menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi saudaraku, sekali lagi dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus katakan, "Belajarlah kepadaku, sebab yang kupasang itu enak dan ringan kalau kita bersama Tuhan." Jadi pergumulan, beban apapun, masalah apapun dalam kehidupan kita ini, bagi orang percaya itu adalah kuk yang dipasang supaya kita benar-benar dapat mengenal Dia dengan baik. Bahkan di berbagai tempat dalam Alkitab kita bisa temukan, ketika menghadapi beban, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan, semuanya itu dimaksudkan supaya kita lebih mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita menghayati perjalanan kehidupan kita beberapa bulan ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, untuk memahaminya sebagai Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan baik, dengan benar, sehingga iman kita terus bertumbuh. Kita percaya bahwa Allah terus bekerja dengan caranya, dan Allah ingin supaya kita umatnya terus-menerus mempercayainya, mengakuinya di dalam setiap keadaan. Mari kita mengaminkan ajakan juru selamat dalam bacaan kita ini, untuk datang kepadanya membawa semua apa yang kita hadapi, apa yang kita sedang gumuli, apa yang sedang kita
menjadi beban hidup kita, sebab Ia akan memberi kelegaan. Ia akan membuat kita melalui peristiwa apapun terjadi dalam hidup kita menjadi lebih mengenal Dia, bertumbuh terus menjadi pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Kita bersama-sama meresapkan firman ini dalam pikiran kita, dalam penghayatan iman kita, sehingga setiap kita mengaminkan dan terus berkesaksian bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjanjikan kelegaan, ketentraman, kedamaian bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Dia dalam setiap keadaan. Saat teduh selesai, kita akan menyanyi dan mempersiapkan persembahan sebelum berdoa syafaat dari nyanyian rohani 106 ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Jemaat terkasih, mari kita satukan iman dan harap kita. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami menghayati ajakan Juru Selamat kami Yesus Kristus untuk senantiasa mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Biar kiranya firman ini benar-benar menjadi makanan kehidupan kami sekalian, menjadi penuntun hidup, menjadi pelita bagi kami sekalian, dan kami senantiasa menikmati hidup yang indah bersama dengan Yesus yang memberi ajakan ini. Terima kasih Tuhan atas firman ini, sehingga setiap kami
senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Bersama ketujuh keluarga yang menjadi penghimpun ibadah rumah tangga malam ini, kami mempersembahkan syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu yang senantiasa nyata pada hidup masing-masing keluarga penghimpun dan kami sekalian. Kami percaya ini semua terjadi karena kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk ketujuh keluarga penghimpun ini dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak, sehingga dalam pekerjaan, dalam rencana, dalam usaha, bahkan seluruh aktivitas hidup bapak dan ibu rumah tangga masing-masing keluarga, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di tempat lain, dan seluruh keluarga mereka, baik di Makassar, Mamuju, Parepare, dan dimanapun mereka berada, sehingga mereka terus bersuka cita dalam pekerjaan, dalam usaha, dan semua aktivitas hidup. Berdoa untuk semua keluarga dari masing-masing keluarga penghimpun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seperti Tuhan memberkati keluarga. Kami berdoa untuk anak kekasih Airen dan Selvina Lumiling dalam pendidikan, serta Dr. Ayu yang jika Tuhan berkenan akan selesai intensif pada bulan Agustus. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati mereka semua, baik yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan maupun yang sedang membaktikan diri untuk melayani sesama manusia di dunia kesehatan, sehingga ketiga anak kekasih Tuhan ini senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Lin dalam bangku perkuliahan, dan Opi, Jelvin, Naldi dalam pekerjaan masing-masing di berbagai tempat, sehingga anak-anak ini dalam kuliah dan pekerjaannya pun senantiasa membuktikan mereka dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk cucu Jesse Kulalan dalam pertumbuhannya dan cucu Fitriani dalam pendidikannya di sekolah dasar. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka seperti Tuhan memberkati anak-anak dalam pertumbuhan dan di dalam pendidikannya, sehingga Jesse dan Fitriani sama dengan anak-anak yang lain terus bersuka cita di dalam Tuhan. Berdoa untuk anak Muel yang telah naik kelas, serta Juandri dan Dimas yang sudah lulus SD dan mau masuk di SMP. Tuhan kiranya mengasihi anak-anak ini sehingga di sekolahnya yang baru ada sukacita karena kasih Tuhan. Dan banyak anak-anak di jemaatmu ini yang akan memasuki kelas yang baru, sekolah yang baru,
Ada juga yang sedang berjuang untuk masuk di perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan memberkati dan mengasihi mereka semua, sehingga perjuangan mereka berhasil karena kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak kekasih Elona dalam persiapan masuk sekolah dasar. Tuhan memberkati sehingga dapat mengikuti pendidikan dengan baik karena Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak kekasih Feby, keluarga kami Feby yang sedang mengandung. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati sehingga tetap bersukacita di dalam memikirkan segala kebutuhan selama mengandung, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berdoa untuk Oma Catherine dalam menjalani hari tua yang sedang memasuki umur yang ke-78. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan kepada Oma terkasih bersama dengan keluarga, sehingga kasih dan rahmat-Mu senantiasa nyata pada keluarga ini dan senantiasa bersukacita karena Tuhan mengarahkan, membimbing perjalanan kehidupan keluarga ini. Berdoa untuk keluarga kami, anak Meyer Kulalan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dan juga semua jemaat-Mu yang sedang dalam masa-masa pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, memberi kekuatan dan menyembuhkan mereka semua, sehingga kami sungguh-sungguh terus berkesaksian bahwa dalam setiap perkara Tuhan Yesus selalu hadir, memberi kekuatan dan kesembuhan. Berdoa untuk orang tua dari keluarga kami, Bapak Agustinus Sule yang ada di kampung pada masa tuanya di Mamasa. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi orang tua terkasih kami, sehingga juga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih yang berulang tahun, yaitu Taufik Rahyadi Tandi yang berulang tahun pada tanggal 6 bulan ini. Dia dan Dita pada tanggal 4 bulan ini berulang tahun yang kelima, dan Papa Elona yang juga berulang tahun pada tanggal 5 bulan ini. Kami bersyukur bersama mereka karena Tuhan yang membuat mereka bersukacita di ulang tahun mereka. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan atas berbagai ungkapan syukur, ungkapan iman dari semua anak-anak-Mu ini, sehingga tahun depan kembali lagi dapat merasakan sukacita seperti ini karena Tuhan Yesus yang memberkati. Kami sebagai jemaat di tempat ini bersukacita bersama yang berulang tahun. Berdoa untuk semua anggota jemaat Tamalandrea dalam pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari, dan anak-anak yang melanjutkan pendidikan dari tingkat yang rendah sampai di perguruan tinggi. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati semua jemaat. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, direncanakan, sehingga mereka semua selalu dibahagiakan Tuhan. Terlebih anak-anak yang sedang berjuang,
selalu terbuka jalan bagi mereka untuk menggapai harapan dan cita-cita mereka. Semua jemaat Tuhan dilindungi oleh kuasa Yesus Kristus dari wabah virus corona, sehingga kami semua terus berkesaksian kami punya gunung batu Yesus Kristus, Tuhan perlindungan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka pada saat ini. Berdoa untuk orang tua terkasih kami, Nenek Uban, bersama segenap keluarga atas meninggalnya cucu terkasih Antonius Stanley Milewandri. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga dalam menghadapi duka ini, baik yang sudah ada di Makassar maupun yang sedang menuju ke Makassar, sehingga mereka diberkati Tuhan, mereka dapat berduka di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk segenap keluarga kami, sahabat kami, Mama Sepri, Mama Linda, Mama Tita, Mama Grace, dan semua keluarga, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Mamasa, atas meninggalnya orang tua terkasih Margareta atau Indo Pasa di Batu Matombon, Mamasa. Kami mohon Tuhan menghibur semua keluarga dan memungkinkan keluarga dapat berkumpul di Batu Matombon, Mamasa bersama di dalam duka. Yang sudah ada di Mamasa dan yang sedang menuju ke Mamasa, kami mohon Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka sekalipun sedang menghadapi duka, tetapi selalu ada kesaksian bahwa Tuhan bersama dengan setiap orang dalam setiap keadaannya. Juga kami terus berdoa untuk keluarga kami, Mama Tania sekeluarga yang saat ini masih ada di Toraja. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi bersama dengan keluarga yang sedang berduka di sana, sehingga semuanya dikuatkan oleh Tuhan menghadapi duka. Kami berdoa untuk semua keadaan jemaat. Tuhan paling tahu apa yang dialami jemaat. Tuhan kiranya menolong, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Bapa di sorga. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan syukur dari setiap anak-anak-Mu dalam ibadah ini, sehingga menjadi ungkapan syukur pujian bagi kemuliaan Tuhan, sebab Tuhan selalu melakukan perkara yang indah bagi kami semua. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya senantiasa memberi hikmat kepada para pemimpin dan damai sejahtera untuk kami semua, sehingga kami terus dapat menjalani kehidupan di persada Nusantara di dalam kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang senantiasa mendukung pelayanan ini. Ada tim multimedia, ada saya, ada Ibu Pendeta, semuanya diberkati Tuhan, karena semua yang kami lakukan adalah untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, harapan-harapan iman kami. Tuhan kiranya berkenan, karena semuanya ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari kembali berdiri untuk kita menyanyikan nyanyian rohani 19. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, jalani hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan kita, jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi, mengasihi sidang jemaat sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.